Kalau Syarif yang sekarang ini dinisbatkan kepada Sayyidina Hasan, ada banyak suku yang merujuk pada Sayyidina Hasan. Termasuk marga-marga yang sekarang bernaung di bawah organisasi besar Al-Irsyad Al-Islamiyah. Salah satunya adalah Bani Wazir. Bawazir itu bukan klan sembarangan. Dan terbukti, kalau bahasa sekarang, haplogrupnya itu J. Sama dengan Ismail, sama dengan Ibrahim. Tetapi tidak pernah mengekspos diri sebagai keturunan Nabi SAW. Tidak membanggakan nasabnya. Saya ingin memulai video ini dari sebuah ironi ya. Disebut ironi itu karena memuat kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi. Seharusnya kan makin banyak informasi yang tersebar, itu makin membuat publik yang rasional. Tapi ternyata enggak demikian. Fenomena ini akhirnya memberikan kita pelajaran, semakin banyak informasi yang tersebar di ruang publik, ternyata tidak semakin memperbaiki rasionalitas publik. Alih-alih semakin banyak informasi yang tersebar, ternyata semakin besar pula peluang penyebaran misinformasi dan disinformasi di tengah-tengah mereka. Salah satunya ialah misinformasi yang disebarkan oleh Pak Manahem Ali di dalam sinyarnya. Saya menyebut ini misinformasi, bukan disinformasi seperti dalam short sebelumnya. Karena saya yakin Pak Manahem hanya menerima informasi keliru, ia tidak tahu jika informasi ini keliru dan hanya percaya bahwa itu tidak keliru, kemudian dia sebarkan di kanal resminya sebagai kebenaran. Tidak hanya Pak Manahem Ali sebenarnya, tapi ada banyak orang lain yang setiap hari itu saya lihat kontennya membatal-batalkan nasab orang dengan misinformasi ini. Mari kita mulai pembahasan seperti dalam judul. Jadi video ini tentang Syarif dan juga Sayyid. Saya cukup setuju dengan Pak Manahem Ali bahwa pemakaian kata Syarif itu sudah lazim dipakai dalam era jahiliyah teruntuk keturunan Nabi Ismail. Jadi semua keturunan Ismail disebut sebagai Syarif. Artinya apa? Istilah Syarif abad ketiga Hijri itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keturunan Ismail itu disapa dengan istilah Syarif. Dari kalangan Quraisy, seperti kisah ekspansi Abruhah ke Mekah sebagaimana di reportase Ibn Ishaq yang wafat tahun 151 Hijriah. Wa ba'atha Abruhah Hunaltoh al-Himyari ila Mekah wa qala lahu sal'an sayyidi ahli hadzal balad wa syarifiha ila an qala falamma dakhala Hunaltoh Makkah sa'ala an sayyidi Quraisy wa syarifiha faqila lahu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Seperti yang kita tahu, Abdul Muttalib itu kan merupakan Hashimiyun dan Hashimiyun itu pasti Ismaili. Jadi apa yang direkam oleh Rabi Sa'di Agaun itu memang faktual dan historis di masa itu. Saya akan menampilkan dua riwayat historis tentang pemakaian Syarif. Sebenarnya itu tidak hanya bagi Ismaili saja, tapi non-Ismaili pun pernah disebut dengan Syarif. Ibn Ishaq dalam riwayat Ma'bad bin Ka'ab memuat informasi dari Ka'ab bin Malik yang menyebut Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir sebagai Abu Jabir sayyidun min sadatina wa syarifun min ashrafina fakallamnahu wa qulna lahu ya Aba Jabir innaka sayyidun min sadatina wa syarifun min ashrafina. Tambahan satu lagi dari Ibn Hisam yang wafat tahun 218 Hijriah, kala mengisahkan eksodus Madinah yang disebut dengan Hijriah, ada salah satu anak dari tokoh Bani Salamah yang bernama Mu'ad bin Amr yang berbaiat kepada Rasulullah. Bagaimana Amr bin Jamuh bin Zaid dalam memori kolektif orang Madinah itu? Wa kana Amr bin Al-Jamuh sayyidan min sadati Bani Salamah wa syarifan min asrafihim wa kana qad ittakhadha fi darihi sanaman min khasab yuqalu lahu manah kama kanatil ashraf yasnaun. Baik Abu Jabir, seperti rekaman Ibn Ishaq, bukanlah seorang Bani Hashim, apalagi Ismaili. Kemudian Bani Salamah, kabilahnya Mu'ad bin Amr tadi, seperti rekaman Ibn Hisham, juga bukan seorang Bani Hashim dan bukan pula Ismaili. Bani Salamah adalah klan dari keturunan Kohton yang mendiami Madinah di masa itu. Kendati pun bukan Ismaili, antara Abu Jabir dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh tadi itu memiliki satu persamaan, yaitu sama-sama sahabat baginda Nabi dari kalangan Ansor. Maka Sayyid dan Syarif pada era jahiliyah dan masa kerasulan baginda Nabi dipakai pula sebagai cara memanggil tokoh-tokoh besar dari kalangan Ansor. Sebenarnya siapakah Alawiyyin pertama yang dipanggil dengan Sayyid dan Syarif? Keturunan Imam Ali secara umum yang kali pertama dipanggil Sayyid menurut pelacakan saya sejauh ini ialah Abu Ya'la Hamzah, dan orang yang menjulukinya ialah Imam Hakim An-Nasaiburi dalam Al-Mustadrak. Waqad haddatsana As-Sayyid Al-Auhad Abu Ya'la Hamzah bin Muhammad Az-Zaidi radhiyallahu an. Siapa sebenarnya Abu Ya'la ini? Dalam Al-Irsyad, Abu Ya'la Hamzah yang dipanggil dengan Sayyid tadi adalah ahli hadis bermazhab Zaidiyah dan keturunan Imam Ali dengan julukan Al-Alawi. Nggak diketahui tahun ia wafat, namun karena Imam Hakim itu wafat sekitar tahun 405 Hijriah, tentu saja Abu Ya'la sudah dia panggil sebagai Sayyid itu sebelum itu. Untuk pemanggilan Syarif kepada spesifik Alawiyyin yang Hasani memang belum saya temukan dari orang yang sezaman dengannya. Petunjuk yang saya dapati hanya datang dari Ibn Inabah, yaitu dalam Umdatul Thalib yang mengatakan
merupakan Ibrahim Al-Ghumar bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Thalib yang wafat pada tahun 145 Hijriah. Wa nuqibal Ghumar li judihi wa yukna Aba Ismail wa kana sayyidan syarifan rawal haditha wa huwa sahibu sunduk bil Kufah yuzaru qabruhu wa qubadu alaihi Abu Ja'far Al-Mansur ma'a akhihi. Jika Ibn Inabah itu mengutarakan memori kolektif pada masa itu, maka Alawiyun pertama yang dipanggil dengan Sayyid dan juga Syarif adalah Ibrahim Al-Ghumar tersebut. Kalaupun tidak, maka Ibn Inabah secara spesifik itu menunjukkan siapa yang dipanggil Syarif pertama kali dari kalangan Alawiyun, yaitu Ismail Ad-Daibaj bin Ibrahim Al-Ghumar. Wal Aqub bin Ibrahim Al-Ghumar fi Ismail Ad-Daibaj wahdah wa yukna Aba Ibrahim wa yuqalu lahu Asy-Syariful Khalasu. Untuk Alawiyun dari jalur Husaini, orang pertama yang dipanggil Syarif adalah Abu Muhammad Yahya, sebagaimana orang sezamannya memanggilnya begitu, yaitu Abu Bakar Al-Muqri yang wafat pada tahun 381 Hijriah. Hadatsana Abu Muhammad Asy-Syarif Al-Alawi walam tara ainaya fil asyraf mislah. Belum saya ketahui tahun berapa Abu Muhammad Asy-Syarif Al-Alawi ini wafat. Tapi karena Abu Bakar Al-Muqri adalah orang yang wafat tahun 381 Hijriah, tentunya pemanggilan tadi itu terjadi sebelum itu. Jadi untuk mencari tahu kebiasaan masyarakat di masa itu tentang bagaimana pemakaian Sayyid dan juga Syarif, cara paling mudah tentu saja dari riwayat dan bagaimana penuturnya menyebutkan julukan perawinya. Cara penjelajahan seperti ini sebenarnya bukan dilakukan oleh saya sendirian. Dalam Al-Ikmal, Ibn Makulah yang wafat tahun 487 Hijriah itu melakukan metode yang sama dalam mengidentifikasi kebiasaan masyarakat dalam pemakaian Sayyid dan juga Syarif terhadap orang lain, yaitu dari penutur riwayatnya tersebut. Babu Syarif wa Syuref wa Suzeb. Amma Syarif bifathis syini wa kasrir ra fa jama'atun minal hashimiyina wal qurasyiyina idza rawa anhum rawin qala akhbarna Asy-Syarif. Ada satu kabilah Hadrami yang jika memakai kebiasaan orang Irak pada era Ibn Taimiyah bisa dipanggil dengan Syarif, yaitu Wangsa Bawazir. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa penduduk Irak menyebut Syarif hanya kepada Bani Abbas Ibn Abi Thalib semata. Sementara penduduk Syam dan juga sekitarnya itu tidak memanggil Syarif kecuali pada keturunan Imam Ali. Tentu saja hal ini masuk akal karena dinasti Abbasiyah itu berkuasa di Irak dari tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah. Sementara di negara selain itu seperti Syam dan juga Mesir, tidak mungkin pemakaian Sayyid dan juga Syarif itu ditujukan kepada Bani Abbas karena dikuasai oleh dinasti Ubaidiyyin sejak tahun 358 hingga 567 Hijriah. Di Mukalla, Yaman, terdapat kubah dari leluhur Bawazir yang bernama Syekh Yaqub bin Yusuf. Bahkan ada namanya Ismail Bawazir. Ada juga namanya Ismail Besmeleh. Ada juga Ismail Bajabir. Jadi mereka ini sebetulnya tidak terkonfirmasi di kalangan Robitoh Alawiyah, tidak terkonfirmasi. Karena Robitoh Alawiyah itu nyambungnya ke Sayyidina Husain menurut klaim dari Robitoh. Wajar kalau Bawazir nggak dimasukkan ke situ, bahkan tidak dianggap sebagai keturunan Nabi. Kalau Bawazir nyambungnya ke Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain. Dan saya belum mendapati Amudun Nasab Wangsa Bawazir dari sejak era pendirinya, yaitu Ali Al-Wazir, hingga sekarang, yang bukan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Pertanyaannya, dari telaah manuskrip mana Pak Manakhem Ali itu menyimpulkan bahwa Wangsa Bawazir adalah keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib?